Sebelumnya di 91 hari Bima Suci, di sekitar utara Australia itu cukup menantang. Setelah 3 hari sandar di dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta, saatnya KRI Bima Suci melanjutkan perjalanan ke etape berikutnya, Singapura. Rute Singapura menjadi rute yang sangat penting, di mana tidak hanya menjadi bukti kedekatan antara Indonesia dan Singapura, tapi menjadi rute awal bagi para taruna untuk bisa mengenal dunia luar negeri. Jangkar diangkat, akhirnya kita berlepas menuju Singapura. Memasuki hari ke-9, KRI Bima Suci akhirnya tiba di Singapura setelah 3 hari berlayar melewati perairan Selat Malaka. Ya, ini adalah destinasi luar negeri pertama dalam misi Kartika Jalakrida setelah pandemi COVID-19. Tak hanya bagi para taruna, tapi juga bagi kami, kru Kompas TV. Saya Jona Hamonangan, bersama Aufa Fari dan Calvin Alfonso, akan mengarungi samudra di atas KRI Bima Suci. Perlahan, negara berpenduduk 5 juta jiwa itu mulai terlihat di horizon. Genderang dan suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut dimainkan. Sebuah penanda kami siap berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Singapura. Lokasi Changi Naval Base sendiri berada di dekat Bandar Udara Internasional Changi yang melayani rute penumpang komersial antar negara. Dengan gagah berani para taruna, baik pria dan wanita, menaiki tiang-tiang kapal sebagai bagian dari aksi parade roll.
Sebentar lagi kita akan merapat ke Changi Naval Base, jadi merupakan pangkalan Angkatan Laut Singapura. Jadi memang ada beberapa batasan yang memang tidak diperbolehkan. Kalau kita lihat, memang di belakang ini sudah banyak kapal perang Singapura, di mana merupakan dok sandar tempat mereka berlabuh. Tentu saja ini merupakan awal dari etapa kedua, khususnya dari rute Jakarta menuju Singapura. Berasal dari bahasa Sanskerta Simapura yang berarti tanah singa. Singapura telah dikenal para pelaut sebagai kota pelabuhan sejak berabad-abad lalu. Namun tak bisa dipungkiri kejayaan Singapura sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan modern di Asia dimulai dari Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles. Sekitar abad ke-19, Kerajaan Inggris tengah mencari pelabuhan tempat bersandar kapal-kapal dagang mereka. Pelabuhan tersebut sekaligus juga berfungsi sebagai penahan kekuasaan Belanda yang saat itu tengah dengan agresif memperluas pengaruh melalui persekutuan dagang VOC. Letak Singapura yang strategis, berada di Selat Malaka, dianggap jadi tempat yang ideal. Di tangan Raffles, negara yang luasnya setara dengan ibu kota Jakarta ini berkembang tak hanya menjadi kota pelabuhan, tapi juga pusat niaga untuk menarik pedagang datang dari Selat Malaka, Cina, serta India. Cukup dulu membahas sejarah Singapura, kini saatnya kami dan para taruna menjelajahi sang negara singa. Selamat datang di Singapura. KRI Bimasuci akhirnya bersandar di pangkalan laut Changi Naval Base. Perjalanan 91 hari Bimasuci menjadi berkesan karena kami, 3 jurnalis Kompas TV, bersama 102 taruna tingkat 3 Akademi Angkatan Laut Angkatan 69, bisa mengunjungi salah satu pusat perdagangan Asia, sekaligus negara paling bersih di dunia. Selamat datang di Singapura. KRI Bimasuci akhirnya bersandar di pangkalan laut Changi Naval Base. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, turut menyambut kedatangan kapal latih Bimasuci beserta para awak dan taruna.
Singapura, KRI Bimasuci akan melaksanakan kunjungan kehormatan ke pejabat setempat, sekaligus mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Perjalanan 91 hari Bimasuci menjadi berkesan karena kami, 3 jurnalis Kompas TV, bersama 102 taruna tingkat 3 Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 bisa mengunjungi salah satu pusat perdagangan Asia sekaligus negara paling bersih di dunia. Tapi sebelum pesiar mengelilingi kota, tugas sebagai duta bangsa memanggil. Diplomasi tidak hanya berkaitan dengan negara setempat, tapi juga mengetahui upaya yang dilakukan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura dalam rangka membangun hubungan baik kedua negara. Termasuk diantaranya diplomasi militer. Pak, terima kasih atas waktunya, sudah bisa terima langsung di kantor Duta Besar. Senang sekali, saya bangga malah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Wah, siap. Pak, ini kan cukup menarik, Muhibah Satgas Kartika Jalakrida KRI Bimasuci. Ya. Bapak sendiri selaku Duta Besar, apa makna terkait kunjungan? Apakah lebih terkait dengan makna diplomasi ataupun ada makna lainnya? Kunjungan Muhibah kapal Bimasuci ini menunjukkan kepada dunia bahwa ya memang Indonesia itu luar biasa. Kita mempunyai kapal latih yang begitu baik dengan konfigurasi yang begitu indah, dengan layarnya, dengan segala macam. Dan ketika dia datang, tentunya itu membawa pesan yang khusus kepada negara-negara yang didatangi. Melihat keterampilan, kemudian profesionalisme dari para awak dari Bimasuci ini tentunya sesuatu yang membanggakan. Nah, diplomasi itu bukan hanya tugas dari Kementerian Luar Negeri, dan apa yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan juga taruna TNI Angkatan Laut dengan kapal KRI Bimasucinya itu adalah bagian diplomasi yang lain yang menunjukkan pada dunia kehebatan Indonesia. Bapak sendiri selaku Duta Besar melihat apakah hubungan baik ini sebenarnya sudah termaintain sejak lama, Pak? Apakah mungkin dengan datangnya Satgas Muhibah ini sebenarnya lebih kepada mengenalkan seperti apa budaya Indonesia ataupun mungkin taruna ini sebagai duta bangsa? Seperti apa mungkin Bapak merefleksikannya? Ini yang dari kacamata saya, sekali lagi, ini akan semakin mempermudah hubungan kami yang bekerja di KBRI Singapura untuk semakin membangun relasi yang semakin intens dengan Singapura. Nah, terakhir Pak, mungkin harapan kepada para taruna ini, apakah mungkin ada pesan khusus kepada mereka? Sekali lagi, tidak semua negara mempunyai kapal latih yang baik seperti ini. Dan penguasaan maritim, karena bumi ini kan sebagian besar sebetulnya dalam bentuk air, dan hubungan konektivitas antara satu negara dengan negara lain itu ditentukan juga oleh penguasaan laut. Dan ini sekali lagi kesempatan tentunya mempromosikan Indonesia, tetapi yang tidak kalah pentingnya kepada adik-adik taruna, ini kesempatan untuk mematangkan diri, belajar pengalaman, mengenal Indonesia, mengenal negara lain, dan bagaimana membangun relasi dengan bangsa-bangsa lain. Dari Kedutaan Besar Indonesia, para taruna menuju ikon tersohor di Singapura, Patung Merlion. Berangkat dari stasiun MRT Changi, kami menuju stasiun Raffles Place. Perjalanan ditempuh sekitar 30 menit. Sejak dibangun pada tahun 80-an, MRT merupakan transportasi umum favorit warga Singapura karena sangat cepat dan juga nyaman. Tak hanya MRT yang jadi pengalaman baru sebagian taruna dan juga kru Kompas TV. Ikon wisata Singapura, patung kepala singa berbadan ikan, Merlion, juga membuat terkesima. Singapura
menjadi tujuan wisata paling digemari di Asia. Hampir di setiap tempat dapat ditemukan wisata gratis. Berjalan kaki atau naik transportasi umum di sini tak terasa melelahkan. Tak hanya MRT yang jadi pengalaman baru sebagian taruna dan juga kru Kompas TV. Ikon wisata Singapura, patung kepala singa berbadan ikan, Merlion, juga membuat terkesima. Apalagi bagi mereka yang baru pelesir ke luar negeri. Kami pun juga tak mau kalah beraksi di depan patung Merlion. Salah satu taruna yang baru pertama berkunjung ke luar negeri adalah Sermadatar Fandi. Ia tidak menyangka bahwa menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut bisa membawanya ke Singapura. Akhirnya KRI Bima Suci sandar juga di Singapura. Ini merupakan etapa kedua dari Jakarta menuju Singapura. Nah, yang menarik adalah ini merupakan rute perjalanan pertama ke luar negeri. Dan tentu saja menandakan bagaimana para taruna bisa terlihat sangat bahagia. Apalagi banyak yang belum menginjakan kaki ke Singapura. Nah, ada Fandi di sini. Gimana, Pan, perasaannya? Seneng nggak kamu bisa sampai Singapura? Rasanya seneng banget ya, Mas. Ya. Soalnya kan baru pertama kali juga. Nah, ini kalau kita di belakang kita ini salah satu objek foto, apalagi orang Indonesia, yaitu adalah Green Sand Singapura. Apalagi bentuknya ini kayak perahu ya. Iya. Gimana menurut kamu? Keren nggak nih? Keren banget, Mas. Aku ingin nanya nih, kira-kira dari kesempatan ini, apalagi kan hari ini hari pertama kita menginjakan luar negeri, apa yang bisa kamu dapatkan? Apakah mungkin negaranya sangat rapi, sangat teratur? Bagaimana setelah kamu menginjakan kaki di Singapura ini? Di sini tuh lebih bersih, juga ya. Saya berharap Indonesia juga bisa lebih harus juga. harus, saya berharap Indonesia bisa berubah lebih begini juga. Terus semuanya lebih tertata. Saya sampai di sini pertama bingung karena memang logat kita, cara bicara kita, bahasa kita juga kan beda. Lebih cepat untuk adaptasi sama belajar bahasa Inggrisnya, ngelatih bahasa Inggris kita, bersosialisasi sama orang-orang baru juga. Menyusuri kota ini memang paling pas kalau jalan kaki. Apalagi didukung dengan trotoar yang luas dan besar. Sambil menikmati pemandangan bangunan khas Eropa dan Asia yang berderet di pinggir sungai. Sebelum kembali ke kapal, saya bersama Sermadatar Naufal dan Sermadatar Fandi mengunjungi kawasan Chinatown. Udah gantungan kunci tuh. Budaya dan sejarah kedatangan bangsa Tiongkok ada di Chinatown atau Pecinan di distrik Outram. Dahulu, disinilah pusat imigran asal Tiongkok bermukim dari generasi ke generasi. Terlihat ratusan toko menjual oleh-oleh serta kuliner khas Melayu dan Tiongkok. Lelah jalan-jalan sepanjang hari, saatnya kita makan. Nasi ayam Hainan disajikan dalam waktu sekejap. Nasi berbumbu rempah-rempah dan potongan ayam rebus ini membuat kami tak sabar untuk mencicipinya. Biasanya pendamping nasi ayam Hainan adalah kecap dan kuah kaldu. Wah, akhirnya ada juga nih nasi ayam Hainan. Gimana, Val? Harum nggak? Kerasa ya? Waduh. Gimana, Van? Apa kita langsung makan aja santap ini? Oke, langsung gas ya. Oke. Nasi ayam Hainan memang cocok dengan lidah dan selera orang Asia Tenggara karena rasa asin, manis, dan jahe yang harum wanginya.
Kombinasi antara nasi dan kuah kaldu sangat cocok untuk kondisi tubuh yang kurang fit, apalagi bagi kami yang seharian pelesir tanpa henti. Perut kenyang, hati senang. Satu hari di Singapura terasa cepat. Usai pelesir, para taruna kembali ke kapal untuk beristirahat. Begitu juga dengan kami yang harus beranjak tidur, karena besok masih ada petualangan yang lebih seru.